Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di channel Berbagi Ilmu ini. Dan tak lupa juga, marilah kita ucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Ikhlas memiliki kandungan yang sangat mendalam. Surah ini mengajarkan kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu-satunya zat yang sempurna dan tidak ada tandingannya. Mungkin kita semua sudah tahu dan hafal isi dari surah Al-Ikhlas tersebut, karena hanya 4 ayat saja dan setiap ayat pun pendek saja. Keajaiban surah Al-Ikhlas selain memudahkan rezeki, juga mampu menarik rezeki ke dalam rumah kita. Bahkan jiran tetangga kita pun juga ikut merasakan keajaibannya. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam satu riwayat bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah dan menceritakan tentang kemiskinan yang dialaminya. Lalu Rasulullah pun menganjurkan kepada laki-laki tersebut, apabila kamu hendak masuk ke rumahmu, ucapkanlah salam jika ada orang di dalamnya. Dan jika tidak ada orang di dalamnya, ucapkan salam untuk dirimu dan bacalah Qul huwallahu ahad 1 kali. Kemudian laki-laki tersebut pun melakukannya, dan Allah Subhanahu wa taala pun melimpahkan rezeki kepadanya hingga tetangga-tetangganya pun ikut merasakannya. Kemudian selain daripada itu, bahwa dengan mengamalkan surah Al-Ikhlas akan membuka kunci salah satu pintu rezeki, yakni mendatangkan uang yang tak terduga. Ada cara untuk mendatangkan rezeki uang secara tak terduga, yaitu dengan wasilah keajaiban daripada surah Al-Ikhlas. Dalam surah Al-Ikhlas tersebut, bahwa ayat kedua dengan kalimat Allahus Somad memiliki khasiat ataupun manfaat yang menjadi pembuka rezeki. Kalimat Allahus Somad berarti Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatunya. Namun dalam pengamalannya, surah Al-Ikhlas itu harus dibaca secara penuh, yaitu mulai dari ayat 1 sampai 4. Adapun tata caranya, saat hujan turun maka bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Ketika membaca ayat kedua, Allahus Somad, lalu memintalah dengan membuka 2 telapak tangan selayaknya orang sedang berdoa. Mintalah dibukakan pintu rezeki yang tak terduga. Turunnya hujan adalah sebagai turunnya rahmat dan merupakan tugas dari malaikat Mikail. Kalimat Allahus Somad tersebut tertulis di sayap malaikat Mikail. Kemudian pada saat ayam jantan berkokok tengah malam, pada ayat kedua Allahus Somad, maka lakukanlah hal yang sama, yaitu baca surah Al-Ikhlas 3 kali dan berdoa meminta dibukakan pintu rezeki. Kemudian setelah sholat tahajud, lakukan hal yang sama, yaitu baca sebanyak 3 kali, dan ketika ayat kedua berdoalah. Juga setelah sholat duha, lakukanlah hal yang sama, yaitu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan ketika di ayat kedua, maka berdoalah. Kemudian antara azan dan iqamah, lakukanlah hal yang sama, yaitu baca surah Al-Ikhlas 3 kali, dan ketika ayat kedua, maka berdoalah. Setiap surat, ayat, dan huruf dalam Al-Quran memiliki khodam. Dalam surah Al-Ikhlas dipercayai khodamnya adalah ayat kedua, yaitu Allahus Somad. 2 kalimat ini menyimpan kekuatan khodam yang sangat besar dan tidak tertandingi. Hal ini sudah dibuktikan oleh salah satu sahabat dan diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika ada seorang sahabat yang berdoa kepada Allah dengan menyebut kedua kata ini di dalam doanya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-hadus samad
allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mendengar bacaan doa tersebut, Rasulullah pun bersabda, lelaki itu telah memohon kepada Allah dengan namanya, yang apabila Allah diminta dengan menyebut nama tersebut, maka Allah akan menjawabnya. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah bagaimana keagungan daripada surah Al-Ikhlas, di mana sahabat tersebut berdoa hanya ingin diampuni dosanya, namun diawalinya dengan membaca surah Al-Ikhlas, dan doa itu pun didengar oleh Nabi. Dan Nabi pun menjawab, engkau telah meminta dengan nama-nama Allah yang paling utama. Kalau engkau bacakan itu sebelum berdoa, maka setiap permintaanmu akan diberikan dan setiap doamu akan dikabulkan. Oleh karena itu, setiap kita mulai berdoa, maka awalilah dengan membaca surah Al-Ikhlas. Karena, kata Rasulullah, semua doa kita pasti dikabulkan jika diawali dengan membaca surah Al-Ikhlas. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.